Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rita Depi, mengampu pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Banda Aceh. Kali ini saya akan melakukan sebuah inovasi pembelajaran dengan topik teks argumentasi yang tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat argumentasi dalam bentuk kalimat perincian menjadi sebuah infografik yang menarik, tentunya menggunakan media Canva atau aplikasi Canva. Sederhananya, metode yang saya gunakan adalah Discovery Learning, Cooperative Learning, dan TPA-CK. Yuk saksikan pembelajarannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, siapa yang tidak hadir, Nak? Dara kenapa? Semoga Dara lekas sembuh sehingga bisa belajar seperti biasa lagi. Nah, untuk hari ini Ibu lihat kelas sudah sangat rapi dan bersih. Terima kasih untuk piket ya, Ibu sangat mengapresiasi yang piket. Karena dengan kelas yang bersih, maka kita akan belajar dengan nyaman. Oke, siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Argumentasi. Teks argumentasi ya, itu dimulai dari pengertiannya, kemudian tujuannya, kemudian struktur, kaidah kebahasannya dan jenis-jenisnya. Oke, siapa yang tahu apa itu teks argumentasi? Oke, silakan Sisi. Teks yang berisi opini penulis beserta alasannya. Teks yang berisi opini penulis beserta alasannya. Apa itu opini? Pendapat. Oke, baiklah, masih berkaitan dengan pembelajaran yang lalu. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat membuat argumentasi dalam bentuk kalimat perincian menjadi sebuah infografik yang menarik. Aku mau bertanya, siapa yang sudah pernah menggunakan media Canva? Hanya beberapa orang saja? Yang lain nggak pernah? Atau nggak kenal sama sekali sama Canva? Kenal tapi nggak pernah gunain. Kalau infografik, apa infografik? Informasi yang disajikan dalam bentuk gambar atau grafik, itu infografik. Bolehkah kita berargumentasi? Boleh dong, itu hak kita ya. Nah, apa perbedaan argumen dengan pendapat? Siapa yang bisa jawab? Oke, Sisi silakan. Ya, opini sama dengan pendapat ya? Oke. Kalau itu pendapat atau pandangan kita, kalau argumen dia pendapat juga, tapi supaya bikin orang yang sedang bicara dengan kita tuh percaya. Lebih yakin. Oke, bagus sekali. Opini itu masih bisa dibantah. Nah, sedangkan argumentasi adalah alasan ya untuk menyetujui menolak suatu opini disertai dengan alasan yang logis atau rasional agar orang bisa yakin dengan argumen kita. Paham ya? Beda tipis sekali. Oke, di sini sudah bawa handphone semua? Sudah. Kalau begitu Ibu mau buat kelompok. Kelompok ini sudah pernah kita buat itu di awal pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Sekarang Ibu minta waktunya sebentar untuk semua kelompok. Coba perhatiannya ke depan. Ibu akan memberi tutorial dalam menggunakan aplikasi Canva. Nanti kalau ada teman kalian yang tidak bisa, itu mohon diajari sama yang sudah bisa. Namanya tutor sebaya, nah ya. Jadi kalian saling bekerja sama, ya. Oke, baiklah, karena ini sudah berbentuk kelompok, Ibu mau bagikan LKPD. Ya, masing-masing kelompok, mohon dibaca dengan seksama petunjuknya. Ya, link sudah Ibu kirimkan di grup. Silahkan buka. Ya, lagi ya. Nah, kalian semua tuh, ini dalam ditanya kan? Coba, kalian semua. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah siap? Sudah siap? Nah, ya, kalau sudah siap, silakan masing-masing kelompok mewakili satu orang saja yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan, ya. Ayo, kelompok siapa yang mau maju duluan? Mendapatkan
Menurut saya, bolos tidak hanya memicu perkelahian, namun juga banyak hal lain yang dapat memicu dampak negatif dari bolos tersebut. Seperti misalnya terjadi kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan dalam pelajaran, tidak naik kelas, nilainya jelek, dan kegagalan lain di sekolah. Saya akan menambahkan sedikit argumen terhadap kelompok A. Saya sangat setuju dengan argumen berakhlak baik terhadap guru. Menurut saya berakhlak baik terhadap guru akan membawa kita terhadap kesuksesan. Yang pertama mendengar nasihat guru. Dan yang terakhir ada belajar menghargai. Kelompok yang terakhir, silakan maju. Sekian dari saya, mungkin ada yang bertanya? Saya ingin bertanya. Saya ingin memberikan argumentasi. Itu infografiknya kalau bisa jangan huruf kapital semua. Kelompok semuanya sangat bagus-bagus, tepuk tangan dulu. Yang paling bagus itu adalah kelompok 1 dari segi dari segi desainnya, dari segi argumennya dan lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, pertanyaannya adalah hal apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ya, siapa yang Bukti dan kelas. Oke, saya dapat berargumentasi dengan mudah apabila memiliki alasan dan bukti yang jelas. Oke, poin yang pertama, yang lain ada bagus sekali ya? Ada yang lain? Oke, silakan. Oke, jadi dari di antara teman-teman kalian ini pasti ada yang malu mengungkapkan pendapat atau argumentasi, tapi dengan adanya pembelajaran ini kalian bisa mengungkapkan argumentasi kalian melalui infografik. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Ada yang lain? Oke, silakan. Jadi ternyata dokumentasi itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Kayak infografiknya juga bisa sesulit. Ya, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan yang kedua, hal apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah kalian tonton? Ayo, apa? Oke, Dava. Ya. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Oke. Jadi video tadi sangat menginspirasi ya, orang yang malas jadi rajin, orang yang suka bolos jadi nggak mau bolos lagi ya. Memang benar-benar kita mendapatkan kiat-kiat untuk menjadi orang sukses. Oke. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Oke, siapa? Oke, silakan Gazia. Dalam infografi kita juga bisa berargumentasi, nggak semua orang bisa berargumentasi secara lisan. Oke, tidak semua orang mampu berargumentasi secara lisan, tapi bisa melalui tulisan yang sederhana, contohnya infografik ya. Informasinya pun tersampaikan ya. Argumen kita juga tersampaikan. Tinggal orang yang membacanya lagi ya. Mampu nggak dia menerima ya atau menolak ya. Oke, baiklah Ananda semua ya. Dari refleksi, kemudian kita sudah mengambil kesimpulan ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita masih belajar tentang teks argumentasi. Bedanya dengan pembelajaran hari ini adalah untuk selanjutnya kita akan membuat argumentasi dengan struktur yang lengkap. Artinya ada pendahuluan, isi, dan penutup. Oke, sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.